Perkenalkan, nama saya Niputo Evi Y Pramesti, NIM 18101008. Di mana di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Interpersonal Skill. Untuk soal pertama yaitu, setelah mempelajari 7 habits untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habits ini diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Jadi, untuk kemenangan publik adalah keberhasilan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya yaitu, seorang individu bisa berinteraksi dengan orang lain di mana kita berada di lingkungan yang baru. Untuk kemenangan pribadi yaitu keberhasilan untuk menguasai diri sendiri, di mana dapat membahas kebiasaan berikutnya. Contoh, di mana kita bisa menguasai diri dari nafsu dan pikiran agar jalinan kita dengan orang lain berjalan dengan baik. Untuk soal yang kedua yaitu 7 habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habits ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Jadi, untuk habit pertama, be proaktif. Jadilah manusia yang proaktif. Habit ini disebut sebagai principle of personal vision karena menyangkut perubahan visi pribadi mengenai diri dan lingkungan. Contohnya yaitu di mana seseorang bisa memiliki sebuah visi dan misi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Habit kedua, begin with the end in mind. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Habit ini disebut sebagai principle of personal leadership. Prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi karena dengan habits 2, individu akan dapat mengarahkan dirinya melalui kekuatan dari dalam. Di mana seorang individu dapat menjalankan sesuatu kegiatan berawal dari pikiran yang kuat dan matang. Habit ketiga, put first thing first. Dahulukan yang utama. Habits ini dikenal dengan principle of personal management karena habits ini memberikan kemampuan individu untuk mendefinisikan persoalan dan membuat prioritas, di mana seorang individu dapat memikirkan prioritas yang utama, di mana prioritas tersebut dijalankan terlebih dahulu karena merupakan prioritas utama. Habits keempat, think win-win. Berpikir menang-menang. Habit ini disebut sebagai principle of interpersonal leadership karena menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri, melainkan secara antar pribadi. Di mana seorang individu tersebut berpikir menang-menang karena dia dapat menguntungkan sesama individu. Habits kelima, seek first to understand then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu baru kemudian dimengerti. Habits ini disebut sebagai principle of empathic communication karena menyangkut berbagai sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam komunikasi antar pribadi. Di mana seorang individu berusaha memahami individu yang lain agar individu yang lain tidak merasa tersakiti dan menjalin suatu hubungan dengan baik. Habit keenam, sinergi. Habit ini dikenal dengan principle of creative communication karena berhubungan dengan kemampuan individu dapat menciptakan suasana kerjasama yang kreatif dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya yaitu seorang individu dapat memberikan kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan individu yang lain, sehingga individu yang lain dapat mempercayai individu ini dan bisa menjalin hubungan dengan baik. Yang habit ketujuh, sharpen the saw, asahlah gergaji. Habit ini disebut sebagai principle of balance, self-renewal, atau prinsip-prinsip pembaruan diri yang seimbang, yaitu satu habit yang berkenaan dalam pembaruan diri yang terus dilakukan oleh individu dalam berbagai dimensi secara seimbang. Contohnya yaitu seorang individu mengasah dirinya agar menjadi individu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Soal ketiga yaitu, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting yang Anda dapat untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jadi, menurut pendapat saya,
hal yang saya dapatkan dari buku Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People, yaitu saya dapat memanage diri saya menjadi diri yang baik dan berpikir ya secara teratur, tidak semena-mena, dan menjadi pribadi yang baik bagi masyarakat. Ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skills selama 1 semester ini. Jadi cerita saya yaitu dengan mengikuti mata kuliah ini, jadi saya mengetahui bahwa memahami diri sendiri itu tidak mudah, dan memahami orang lain itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, dimana kita harus memahami apa yang dibutuhkan orang lain, apa yang dibutuhkan diri sendiri. Untuk menjadi individu yang baik, saya harus mengetahui diri saya sendiri itu apa. Apakah saya sudah bisa menjalin hubungan dengan orang lain, apa belum. Sekian dari saya, terima kasih.